Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jasri Farm. Semoga teman-teman yang melihat videonya sampai selesai atau yang mampir-mampir aja dan yang sudah subscribe, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan teman-teman bisa mempunyai ternak besar sehingga kita bisa berkolaborasi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang apa sih langkah yang harus kita jalankan atau langkah yang harus kita terapkan sebelum membuat kandang domba. Oke teman-teman, kita sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Baik teman-teman, untuk langkah pertama menurut saya pribadi ini sebagai sharing aja, bukan mengguru ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama sebelum teman-teman membuat kandang itu teman-teman tentukan dulu tujuan teman-teman membuka peternakan atau bikin kandang ini tujuannya apa. Nah, tujuannya itu kan ada beberapa hal ya, seperti tujuan kita membuat kandang untuk di breeding, untuk di fattening, atau untuk berbisnis, atau bisa bahasa lainnya trader teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu breeding, fattening, dan trader, ini saya akan sedikit jelaskan. Untuk breeding sendiri itu adalah sistem pengembang biakan teman-teman. Jadi ngawinin gitu, ngawinin dombanya itu namanya breeding sampai beranak, sampai anaknya bisa jual lagi, itu adalah breeding. Nah, untuk sistem fattening itu adalah penggemukan. Jadi teman-teman misalnya beli dari usia muda digedein, jangka 3 bulan jual atau 1 tahun pas Idul Adha jual, itu namanya fattening. Pokoknya penggemukan. Penggemukan ini bisa buat tahunan, bisa juga buat jangka per 3 bulan. Nah, untuk trader, jadi kalau misalnya teman-teman mau trader, itu misalnya beli ke orang, misalnya kayak bibit anak, pejantanan atau apa, itu beli langsung jual lagi kayak gitu trader. Nah, teman-teman harus menentukan tujuannya itu mau dikemanain. Dan yang kedua, langkah kedua nih ya, teman-teman juga harus menentukan pasarnya teman-teman. Nah, menentukan pasar itu apa sih kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beternak itu usahakan pasar di daerah teman-teman itu apa yang bagus. Misalnya contohnya ya, pasar di teman-teman itu lakunya itu domba Garut, atau lakunya domba lokalan biasa, atau priangan, atau dugul atau non dugul kayak gitulah ya istilahnya. Jadi teman-teman harus tentukan dulu tuh pasarnya mau kemana, mau yang domba dugul atau domba tanduk. Jangan sampai kalau misalnya teman-teman beli domba misalnya teman-teman beli domba dugul nih, nah tiba-tiba pasarnya di teman-teman itu domba-domba tanduk. Nah, jadi nanti bakal percuma teman-teman. Kalau misalnya kalian mau jual itu bakal susah karena di daerah teman-teman ini gampang dijualnya itu domba tanduk, tapi teman-teman malah pelihara yang dugul, jadi malah susah lagi nanti jualnya. Seperti itu teman-teman. Jadi langkah sebelum membuat kandang itu teman-teman harus pikirkan ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi dari tujuannya, yang kedua itu teman-teman harus menentukan pasar si dombanya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman di daerahnya lakunya domba tanduk, kalau bisa belilah domba tanduk biar suatu saat kalau misalnya kalian mau ngejual itu gampang terjualnya, jadi nggak pusing-pusing lagi. Nah, untuk yang ketiga nih teman-teman juga harus menentukan ya, teman-teman menentukan sistem kandang yang kalian ingin bikin. Nah, contohnya dari misalnya teman-teman pengen fattening ya, berarti kalau misalnya kandang fattening itu harus disekat-sekat teman-teman seperti ini. Nah, ini ya, ini kandang fattening kayak gini, atau bisa disebut dengan kandang baterai. Nah, poin ketiga ini merujuk pada poin pertama ya. Jadi tujuan teman-teman apa, terus poin ketiganya menyimpulkan. Jadi kalau misalnya tujuannya teman-teman mau fattening, maka kandangnya kalau bisa seperti ini, disekat-sekat. Atau misalnya kandangnya tanpa sekat ya, misalnya ada kandang lebarnya 5 meter ya, dari ujung sampai sini misal 5 meter. Nah teman-teman, kandang 5 meter untuk fattening ini kalau bisa
difulin. Jadi misalnya 5 meter kandang jangan diisi 5. Jadi misalnya diisi 10 atau diisi 15 itu bisa. Jadi semakin dombanya sempit untuk bergerak itu semakin bagus untuk nutrisi serapnya atau penyerapan nutrisinya itu lebih bagus, karena semakin bergerak dombanya semakin pengeluarannya banyak gitu. Jadi nggak nyerapnya nggak banyak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak orang itu kayak olahraga, semakin banyak olahraga semakin keker, semakin kisut gitu, yang tadinya gendut jadi kurus walaupun nanti keker gitu ya. Itu bedanya teman-teman ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen breeding ya, usahakan teman-teman juga mempunyai kandang breeding seperti ini. Ini kandang breeding, kalau ini kapasitas dombanya bisa diisi sekitar 10 ekor ya minimal. Bisa ke atas ya, 10 lebih ini. Pejantannya 1, terus betinanya minimal 10 ini bisa. Ya, nah yang ini juga sama, yang sebelah kiri ini kandang breeding kayak gitu. Jadi breeding juga teman-teman ada beberapa caranya, mau breedingnya sistem koloni atau sistem pacak. Nah kebanyakan peternak-peternak sekarang itu menggunakan sistem koloni. Jadi kalau sistem koloni itu sistem campur, jadi pejantannya 1, betinanya 10 misalnya. Nah itu berapa persennya ya, 80% atau 90% itu jadi gitu untuk domba kehamilannya. Beda sama dengan pacak, karena kita kalau misalnya pacak itu nggak tahu domba betinanya kapan birahinya, itu kita nggak tahu. Tapi kalau koloni itu nanti pejantannya bakal ngedeteksi sendiri ya, jarak 5 meter atau jarak 1 meter itu bakal kecium bahwa si betina ini lagi birahi. Nah saat birahi nanti pejantannya bakal ngawini. Dan untuk betina itu juga birahinya sebulan 2 kali. Jadi kalau misalnya di koloni 1 bulan berarti 2 kali pengawinan. Insya Allah itu udah bisa tembus sih, udah hamil ya maksudnya. Dan untuk pejantannya juga kalau bisa, kalau breeding teman-teman milihnya jangan yang muda, minimal 1 tahun lah. Itu tingkat kematangan untuk hamilnya itu keberhasilannya tinggi kalau domba setahun lebih. Tapi kalau di bawah 1 tahun itu kurang teman-teman ya. Nah itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua itu pasar, dan yang ketiga sistem kandang yang mau digunakan seperti apa. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya teman-temannya. Nah ada beberapa case ya, ada kejadian awal mula saya bikin kandang ini ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ini berbagi pengalaman aja ya. Pertama saya bikin kandang ini, jujur ini saya pengen buat kandang dugul ya, kandang dugul. Jadi domba-domba dugul. Makanya saya bikin sekatannya ini nih, belakangnya 1,5 meter atau 2 meter lah ya, kurang lebih 2 meter kurang. Ke sampingnya ini kurang lebih 1 meter. Nah pada saat kita bikin itu emang udah rencana buat domba-domba dugul tanpa tanduk. Nah satu sekat ini, satu kamar ini fattening bisa buat 3 domba ya teman-teman. Nah setelah kita dirikan ini kandang ya, ini kandang udah berdiri, terus ternyata setelah saya survei di daerah saya di Lebak Banten ini, itu ternyata pasarnya itu pasar domba tanduk teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pelihara domba dugul itu susah kita ngeluarinya di daerah sini, karena kalau misalnya dugul itu mungkin kalau di Jawa Tengah itu laku keras, malah nggak suka yang ada tanduk mungkin ya. Nah dari situ saya survei, ternyata domba-domba yang tanduk yang lebih laku dan domba dugul itu jarang ada yang mau. Bukan jarang lagi, nggak ada yang mau malah. Makanya sekarang saya isi, bukan sekarang ya, tahun lalu lah ya, tahun lalu saya isi domba domba tanduk ya teman-teman. Setelah saya isi domba tanduk, satu kamar ini 2 ekor, satu kamar 2 ekor domba tanduk sampai sana ujung. Nah setelah dombanya besar, kan saya dulu belinya sekitar usia 5-6 bulan ya untuk fattening. Setelah dombanya besar, usia 1 tahun atau kurang lebih 10 bulan lah ya, 10 bulan sampai 11 bulan dombanya, yang tadinya satu kandang berdua
ini ternyata beradu teman-teman. Jadi domba jantannya ini udah birahi, makanya saling mengawini. Jantan sama jantan itu kayak saling mengawini. Nah makanya beradu. Nah adu kekuasaan iya, adu ya pokoknya yang kalah ya yang bisa dikawinin kayak gitu kalau domba teman-teman. Makanya solusinya ini nih saya ikat kayak gini deh. Ya, dan adapun kalau misalnya ini dombanya sendiri ya, tanpa berdua ya, misalnya ini domba sendiri nih ya, dia bakal nyurudukin tembok-tembok kandangnya nih, pagar-pagar kandangnya ya, di kanan, di kiri, itu bakal diserudukin kalau dia lagi birahi teman-teman, bakal diserudukin. Nah, alhasil kandangnya pada hancur. Nah, ini contoh korban hancur kandangnya ini ya. Jadi kayu setebel ini nih teman-teman, diseruduk langsung hancur. Bukan sekali seruduk ya, beberapa kali. Nah akhirnya ini dua kamar ya, dua sekat. Tapi ini sekarang jadi satu karena ini udah hancur, udah patah, udah pada patah teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Nah ini berarti kesimpulannya saya salah pasar kayak gitu teman-teman. Nah niatnya kandangnya domba tugul, tapi pasarnya domba tanduk. Kalau saya paksain pelihara domba tugul, itu bakal susah ngejualnya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi walaupun ini udah diikat pun tetap bakal nyeruduk nih. Contohnya seperti ini nih ya. Tuh, ini posisinya diikat tapi dia nyeruduk nih. Ini dia udah putus ininya apa pakunya, karena diserudukin kayak gitu. Nah terus juga kenapa saya nggak rombak kandangnya, karena bagi saya ini masih bisa digunakan ya, masih layak pakai. Jadi sementara nggak dirombak dulu kandangnya, nunggu rusaknya benar-benar rusak baru sekalian rombak semua. Nah ini yang satu kandang berdua, jadi harus diikat mau nggak mau tuh, diikat ya. Mungkin kalau ini kan usia ada yang 7 bulan 8 bulan. Nah usia 7 bulan 8 bulan ini masih akur-akur aja kayak gini tuh. Tapi nanti ketika dia udah birahi ya, ini pun kadang tubruk-tubrukan ini berdua berantem terus kayak gitu teman-teman. Jadi emang domba tanduk seperti itu, gatel, pengennya nyeruduk terus. Nah nanti ini kalau misalnya teman-teman salah bikin kandangnya asal-asalan, tidak memikirkan tadi 3 hal yang saya sharing, nanti resikonya kayak gini teman-teman. Kalau di pasarnya domba, kalau di kampung teman pasarnya domba tanduk, terus ditanemin domba dugul, itu bakal susah jualnya. Dan kandangnya kalau dipaksain domba tanduk yang nggak pas, itu bakal rusak. Nah alhasil nanti teman-teman bakal ngerombak kandang lagi, keluar duit lagi kayak gitu teman-teman ya. Nah ini karena udah terlanjur aja, ini kandang udah 3 tahun teman-teman. Ini kandang udah 3 tahun, alhamdulillah masih bisa dipakai sih. Jadi kita hajar aja terus. Nah nanti suatu saat kita bakal rombak, jadi satu kamar ini jadi dua sekatan. Jadi kalau bisa 50 cm ya, 50 cm lebarnya, belakangnya itu 1 meter atau 90 meter itu bisa. 90 cm ya, belakang 90 cm, sampingnya 50 cm itu buat domba fattening ya. Jadi biar tidak banyak pergerakan. Kalau ini kan masih banyak pergerakan karena belakangnya masih luas banget tuh. Ya, masih luas banget, bisa buat domba lagi hadap sana itu bisa. Cuma kalau saya santai aja mainnya, jadi nggak yang terburu-buru kayak gitu. Selagi kandangnya masih bisa digunakan, saya gunakan semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin solusinya ini, saya ikat seperti ini. Oke teman-teman, mungkin video yang bisa saya sampaikan segitu aja. Kita sharing-sharing. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan udah share, like, subscribe, komen video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Farm. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya teman-teman. Terima kasih.